Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca Ahaus atau neraca 4 lengan. Bagaimana hasil identifikasi saya terhadap alat tersebut. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan terhadap benda atau alat-alat laboratorium, usahakan tangan kita dalam keadaan bersih dan kering, karena apabila berdebu dan berkeringat itu memungkinkan dia mengotori atau mengkontaminasi dari alat yang bisa saja membuat dia berkarat, bahkan cepat rusak seperti itu. Jadi usahakan tangan kita dalam keadaan bersih. Nah, untuk neraca 4 lengan sendiri, masalah yang sering terjadi adalah ketika akan digunakan, neraca itu tidak dalam keadaan setimbang. Karena kalau neraca tidak dalam keadaan setimbang, pengukuran massa tidak akan akurat. Jadi untuk menyeimbangkannya, kita akan melakukan kalibrasi dengan memutar tombol kalibrasi yang ada di ujung neraca. Langkah yang pertama sebelum kita lakukan kalibrasi adalah kita geser dulu pemberat atau anting dari lengan ini pada titik 0. Karena ketika akan mengukur massa, suatu massa benda, inilah permulaan dari titik tersebut. Nah, setelah selesai kita lihat di sini ada piringan atau alas beban. Alas ini kita gantungkan di penggantungnya dan ada piringan beban. Kita letakkan di atasnya dan kita bisa lihat garis keseimbangan bergerak. Nah, kita perhatikan dulu sampai posisi piringan beban ini dalam keadaan diam. Barulah kita bisa melihat apakah neraca ini setimbang. Bisa terlihat bahwa neraca ini tidak dalam keadaan setimbang karena garis keseimbangan dan titik 0 tidak berada dalam satu garis lurus. Kita akan lakukan kalibrasi dengan cara memutar tombol kalibrasi. Nah, di sini terlihat ketika saya putar, dia bergerak ke atas. Kita tunggu sampai posisi garis ini diam. Sedikit lagi. Terlalu ke atas. Nah, ketika neraca dalam keadaan diam dan garis kesetimbangan sudah berada di titik 0. Nah, ini sudah bisa dikatakan neraca ini berada dalam keadaan setimbang dan siap untuk digunakan. Apabila kalibrasi yang kita lakukan tidak berhasil, bahkan sampai ujung kita putar tetap tidak berhasil, pada alas piringan beban, kalau kita goyangkan seperti ini ada bunyi. Jadi di bawah sini ada peluru pemberat. Apabila kalibrasi tidak berhasil kita lakukan, di sini bisa kita buka dengan menggunakan obeng. Kita bisa kurangi atau bahkan kita tambahkan pemberat di piringan ini sampai kita mencapai keseimbangannya. Nah, pentingnya kalibrasi harus selalu kita lakukan karena neraca ini mungkin saja berpindah-pindah tepat ketika kita akan melakukan. Nah, posisi alas atau posisi meja tempat kita meletakkan memungkinkan titik ini bisa berubah. Nah, jadi itulah pentingnya setiap kali akan digunakan neraca Ahaus harus kita kalibrasi. Setelah itu, bagaimana perawatan dan pemeliharaannya? Untuk alat-alat lab, setelah selesai digunakan, usahakan selalu berada dalam keadaan bersih dan kering sebelum kita menyimpannya. Apabila beban yang kita gunakan dalam kita mengukur alat ini berupa zat cair, kita perhatikan apakah ada tetesan di piringan ini.
Jangan kita biarkan tersimpan dalam keadaan masih ada tetesan. Kita bersihkan menggunakan pembersih atau deterjen yang kita gunakan untuk melap dari piringan ini. Apabila dia dalam yang kita timbang adalah benda yang kering, kita cukup bersihkan dari debu dan perhatikan jangan sampai tersimpan dalam keadaan basah. Basah bisa saja dari pengaruh keringat saat dari tangan kita pun bisa berpengaruh. Begitu juga dengan bagian-bagian yang lain. Apabila ada debu, dan sekali lagi karena kita tidak menggunakan zat cair, tetapi ini bisa saja basah dari keringat kita harus pastikan dia dalam keadaan bersih dan kering sebelum kita akan menyimpan. Untuk apa? Untuk menghindari karat yang mungkin saja muncul pada alat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.